Halo cuy, balik lagi di It's Ramen Boys. Nah, jadi hari ini gue bakal buat video tentang... Gue buka masker dulu kali ya. Nah, jadi hari ini gue bakal buat video tentang bagaimana sih pemilihan ban downsize yang cocok di motor Aerox. Nah, jadi sebelumnya itu gue mau ngejelasin dulu apa sih sebenarnya downsize gitu kan. Jadi downsize itu menurut gue pribadi itu kan, apa pengalaman yang gue baca, downsize itu sama aja memperkecil suatu ukuran yang bukan seharusnya gitu. Jadi misalnya seharusnya ban Aerox nih, kita ngomongin Aerox kali ya, bicara soal Aerox. Nah, ngomongin soal velg ini, Aerox ini untuk originalnya ya kan, dia memiliki ukuran 3,5 inci untuk belakang dan juga 3 inci untuk depan. Atau sama aja kayak kalau dihitung-hitung kayak apa ya, lebih lebar gitu ya daripada dibanding velg-velg motor lainnya gitu. Karena kan di sini bisa kalian lihat juga bodi Aerox ini kan emang terbilang cukup besar gitu kan untuk motor-motor matic yang lumayan gede. Maka dari itu, karena dia velgnya lumayan lebar, dia memiliki atau dipasangin oleh pabrik itu ban ukuran yang belakang itu 140/70 dan yang depannya itu 110/80 dengan merek IRC gitu kan, yang kayak gini nih. Nah untuk mendownsize ban itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya, karena emang nggak bisa sembarangan juga. Karena kalau misalnya kalian downsize-nya itu bener-bener kecil banget, itu bisa jadi kayak apa ya, Hella Flash gitu, modelan Hella Flash gitu kan, yang model-modelnya velg lebih lebar daripada inci ban gitu kan. Jadinya bahaya juga gitu kalau buat kita jalan buat harian, apalagi yang buat suka speeding itu lumayan bahaya gitu kan. Jadi kita harus bener-bener tahu dan bener-bener milih ban apa sih dan ukuran berapa sih yang bagus buat mendownsize si ban dari Aerox ini gitu kan. Nah, kalau untuk soal velg ini, kalau di gua yang pakai, karena banyak banget yang nanya, "Bang, lu pakai ban ukuran berapa, Bang?" Emang ayam anjing. Dan terus, "Bang, lu pakai apa sih bannya gitu kan? Kok bisa bagus fitmentnya?" Nah, jadi gue ngejelasin dulu di sini itu gue pakai velg dari merek RCB, yaitu yang tipe SP811 punya Yamaha Aerox. Itu makanya PNP ya kan, pasang N pasang, paksa N paksa gitu kan. Pokoknya udah nggak ribet lagi deh kalian. Dan di sini yang gue tahu ini velg RCB itu ukuran belakangnya itu lebih kecil dibanding ukuran lebar standar velg Aerox nih cuy. Nah, jadi kan kalau kayak tadi gue sebutin itu velg Aerox belakangnya 3,5 inci dan depannya 3 inci. Nah, si RCB ini memiliki ukuran yang belakang 3 inci, yang depannya itu 2,5 inci nih cuy, yang dimana itu lebih kecil dari ukuran standarnya. Dan di sini ngomongin ban, gue ini pakai di Jeki ini sebenarnya tadinya coba-coba gitu kan. Jadi sebenarnya ini velg punya temen gue, terus gue bayarin, yang dia tuh udah make ban belakang itu Maxxis Victra ukuran 120/70, dan yang depannya itu tadinya dia pakai Maxxis Victra juga ukuran 90/90, yang dimana itu fitmentnya menjadi tinggi di atas gitu, bukan kayak seperti biasanya. Karena kan kalau biasanya itu motor yang bagus itu fitmentnya kan turun ya. Nah, dia tuh kalau misalnya kayak ban yang kemarin teman gue pakai, dia jadi begitu tuh kan, jadi kocak gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk ban depannya ganti ukuran 90/80, memakai merek Pirelli Diablo Rosso Sport, memiliki ukuran 90/80. Nah, setelah dipasang di velg ini, menurut gue agak lumayan bagus gitu ya, dari fitmentnya dan juga kanan kiri lebar velgnya. Dan yang paling gue suka adalah looks-nya gitu kan, karena looks-nya itu apa ya, bisa dibilang rada kecil, jadi kelihatan downsize banget, dan juga bagus gitu saat dinaikin gue. Sebenarnya naikin kalian juga bagus gitu, tapi kan karena memang ini ukurannya segini jadinya pas gitu. Dan untuk yang belakangnya ini Maxxis Victra ukuran 120/70, ini adalah pilihan yang tepat banget buat kalian yang mau downsize di velg apapun ya. Karena di velg Aerox pun temen gue ada yang downsize rata-rata pakai Maxxis Victra 120/70, karena dia emang tak pakai lebar dan juga ngebulet gitu cuy. Jadinya dia rada bagus lah fitmentnya dibanding merek-merek lainnya gitu. Tapi gue juga nggak tahu nih merek-merek lain itu mengeluarkan ban yang bagus untuk
si Aerox ini di downsize atau enggak, karena kan ini kan gue cerita aja berdasarkan pengalaman dan juga pemakaian teman-teman gue dan juga gue pribadi nih cuy. Nah untuk gue sih merekomendasi untuk belakang itu di pelek apapun ya. Nah gue pribadi merekomendasiin kalian memakai ban belakangnya itu di pelek apapun ya. Kalian mau pakai RCB, Virosi dan juga mungkin pelek ori Aerox itu sah-sah aja itu kan. Jadi bannya itu mendingan yang belakang pakai Maxxis Victra ukuran 120/70 karena itu menurut gue udah bagus banget dibandingkan ban-ban lainnya. Tapi gue nggak tahu ya ban-ban yang lain gimana. Nah untuk bagian depannya ini, karena kalau misalnya kalian pakai pelek RCB itu mendingan pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Itu pas banget di pelek RCB nih cuy. Tapi gue nggak tahu nih kalau misalnya dipakai di pelek standar Aerox, karena gue tuh belum ada gambarannya gitu kan. Ada temen gue yang make downsize di pelek Aerox tapi memakai ban Maxxis Green Devil ukuran 90/80 dan itu menurut gue fitmentnya terlalu kecil ya, karena kan pelek Aerox itu lebarnya depan itu 3, ibarat kata setara dengan belakangnya si RCB. Maka dari itu mungkin gue kasih tahu fotonya aja kayak gini. Nah itu menurut kalian gimana sih? Menurut gue tuh terlalu terlalu kekecilan gitu kan, jadinya hitungannya kayak gue kurang suka sih sebenarnya. Gue pribadi kurang suka. Tapi kan kalau misalnya kalian suka, kalian boleh ditiru itu bannya. Dia pakai Maxxis Green Devil ukuran 90/80. Tapi di sini juga banyak nih pilihan ban buat ban depan ini cuy. Ban depan ini ukurannya yang setara itu biasanya orang pakai 100/80. Seperti teman gue juga nih si Polai motornya di sini. Dia pakai pelek standar Aerox tapi depannya dibalut ban Maxxis Victra ukuran ukuran 100/80. Jadinya itu rada turun juga gitu kan, bagus. Tapi kalau misalnya kalian mau lebih kecil lagi, kalian bisa pakai ukuran 90/80 dan pakai bannya itu menurut gue yang gue saranin sih kalau buat harian itu Maxxis ya, karena Maxxis ini ulirnya ini tebal dan juga dia buat basah kering juga enak. Nah untuk ban depan sendiri ini menurut gue kalian bisa memilih, kalau misalnya kalian suka basah gitu, track kering gitu ya, maksudnya nggak buat harian banget, kalian bisa pakai MP27 karena menurut gue ini fitmentnya bagus nih. Tapi kalau misalnya kalian ada yang make, coba kalian komen dulu di bawah gimana kalau misalnya pakai MP27 di Aerox di ban standar atau enggak dimanapun nih, di pelek apapun. Nah karena kan gue belum tahu nih, mungkin saran-saran kalian ini bisa berguna bagi teman-teman di sini yang pengen ngedownsize ban si motor Aeroxnya nih cuy. Nah untuk downsize sendiri ini menurut gue setelah dipakai gitu ya, setelah dipakai gue jalan udah masuk 2000 km gitu kan, gue udah pakai handlingnya itu cukup agak menyeramkan gitu kan. Karena menyeramkannya itu biasanya ban Aerox itu gede yang biasa gue pakai tadi kan, tapi kan gue sebelum ini udah pernah pakai ban-ban kecil kan, jadinya gue udah biasa. Tapi buat kalian yang belum biasa pakai ban-ban kecil dan biasa pakai ban gede, bawa motornya begajulan atau enggak kalian suka ngebut atau enggak kalian suka miring-miring sampai serak gitu kan, itu kayaknya untuk pakai ban downsize kalian harus lebih hati-hati lagi, karena kan emang dari dari ukurannya bisa dibilang udah dikecilin gitu ya. Udah kita nggak make ban ukuran standar dari si Yamaha-nya lagi nih. Disarankan dari Yamaha-nya itu kan ya ban-ban besar gitu kan, karena kan emang kapasitas si motor bodinya itu gede dan juga buat jalanannya yang miring-miring atau enggak jalanan yang touring-touring gitu kan emang direkomendasiin ban-ban gede gitu kan. Tapi gue udah pernah pakai ban-ban kecil dipakai touring karena memang guenya udah biasa. Jadinya menurut gue enak-enak aja sih sebenarnya ya. Tapi mungkin pas lagi miring ya, gue pernah kan pas gue pakai ban gede itu gue pernah miring-miring gitu kan, miring-miring juga sama kayak kalian sampai gue jatuh gitu kan. Nih gue ada fotonya pas jatuh. Anjay, itu pas motor gue jatuh gara-gara miring-miring pakai ban standar Aerox gitu kan yang licin banget anjir. Sumpah itu licin banget, dan dari situ gue langsung ganti ban. Ukurannya sama. Dan menurut gue kalau misalnya kalian yang suka masih kayak gitu, mungkin kalian pas di downsize itu harus dibiasain aja make motornya, nggak boleh begajulan banget karena memang gimana ya, kalian harus terbiasa dulu nih buat miring-miringnya kan. Pasti kan si motor ini bakal jadi pendek nih dari ukuran standarnya. Dia itu pasti bakal merubah apa ya bahasanya, kayak keaerodinamisan gitu kan. Gitu, gue gak ngerti bahasanya. Pokoknya pasti ada yang berubah gitu dari si motor ini. Karena kan motor ini tadinya tinggi nih, tiba-tiba jadi pendek.
pastinya kalau kalian miring-miring pastinya gasrok gitu kan. Nah, untuk menghindari kegastrokan ini menurut gue ada hal, kalau misalkan kalian suka miring-miring banget pakai ban downsize nantinya mungkin ya standar sih cuy. Kalian pasti standarnya itu bakal kena mulu. Mungkin kalau misalnya kalian gak suka pakai standar 2 ya copotin aja. Tapi menurut gue di saat lu udah pakai ban downsize, mungkin kemiringan motor lu tuh kan turun ya. Lu pasti kayak kasihan gitu, sayang sama motor lu. Jadi lu mungkin punya rasa, udah deh gue gak miring-miring lagi deh, mendingan gue lurusan aja. Karena buat lurusan itu enak pol. Ban downsize ini jadinya enteng banget, apalagi kalian pakai nitrogen gitu kan. Pakai nitrogen ukurannya, kalau gue sih di sini buat ukuran gue ini nitrogen ini depannya gue pakai ukuran 30, belakangnya 32. Jadi itu lebih enak, bumpinya itu juga enak, saat miring-miring pun masih enak. Tapi gue udah gak miring-miring sekarang, karena emang gue udah gak terlalu suka miring-miring setelah jatuh gitu kan. Karena gue udah takut gitu miring-miring, trauma banget gitu Cak. Oke, sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih tau dulu nih tentang produk Scarlett yang baru, yaitu Scarlett Whitening varian Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga conditioner cuy. Nah, langsung aja kita unboxing paketnya. Let's go. Nah, jadi di sini packingnya ya seperti biasa ya, Scarlett, seperti pada video-video gue sebelumnya juga. Dan ini ada, produknya, kita buka dulu ya. Nah, jadi ini dia produknya, Jordanian Sea Salt Shampoo dan juga yang conditioner. Nah, buat kandungan sea saltnya ini, yang pertama itu untuk menyerap minyak lebih banyak di kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran pada kepala, dan membantu membuka kutikel rambut, sehingga perawatan selanjutnya jauh lebih baik nih cuy. Jadi Scarlett varian pertama ini adalah Scarlett Jordanian Sea Salt Shampoo dengan wangi magnolia. Dan yang kedua ini adalah Sea Salt Conditioner yang varian bunga sedap malam. Kalau untuk wanginya ini enak banget cuy, sumpah parah. Ini kalau nyium langsung, ini kalau bisa nyium deh. Nih coba deh. Ya kan cium kan? Dan yang sampo-nya ini juga sama wanginya. Enak banget. Apa kita harus keramasin Cakra di sini? Coba komen di bawah kalau misalnya video ini rame. Gue bakal keramasin Cakra pakai Scarlett Whitening ini. Dan untuk manfaatnya di sini yang pertama, mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan rambut dan kepala, dan yang terakhir pastinya membuat rambut kita lebih berkilau cuy. Nah, jadi fungsinya sebenarnya di sini untuk kita ini yang suka pakai helm, untuk keluaran jauh dan juga perjalanan yang memungkinkan kepala kita berkeringat, ini sangat berguna banget nih cuy. Karena ini mampu untuk menyehatkan kepala kalian dan tidak bikin lepek dan pastinya rambut jadi mudah diatur. Nah, untuk sok ya kan, kita ngomongin sok nih sekarang. Karena kan tadi bannya udah ya, jadi mungkin kalian udah bisa memilih kali ya untuk ban yang sesuai dengan apa yang kalian mau gitu kan. Mungkin saran gue sih ya udahlah ya, pakai Maxxis Victra aja, itu udah aman banget buat harian gitu. Ini saran gue ya, Maxxis depannya Green Devil, belakangnya itu Maxxis Victra. Tapi kalau misalnya kalian punya duit lebih, kalian bisa pakai Pirelli gitu kan, karena dia emang lebih mahal gitu dari banding ban-ban sebandingnya gitu kan. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk ukuran sok ya kan. Nah, ukuran sok ini perlu banget kita bahas nih, karena memang kalau misalnya kalian baru buat ngedownsize ban, di saat kalian soknya itu masih tinggi, itu fitment motor kalian kurang sih lebih tepatnya. Sebenarnya nggak terlalu jelek, tapi itu sebenarnya kalau jelek bagusnya itu sesuai selera ya kan, karena kan motor-motor kita, duit kita, jadi terserah kita. Tapi menurut gue ini saran banget gue nih, kalian harus menurunin sok depan nih cuy. Nah, sok belakang juga nggak sih? Nanti kita bahas. Depan ini, kalau gue menyarankan di sini untuk turunin sekitar 3 sampai 4 cm aja sih sebenarnya, 2 sampai 4 cm atau enggak kalau lu mau ekstrim banget ya 5 cm gitu kan. Kalau gue di sini itu cuma pakai 4 cm karena emang gue itu enggak terlalu banget mau ceper banget ya kan. Itu udah cukup sih menurut gue, buat speeding pun masih enak gitu, handlingnya nggak goyang gitu cuy. Nah, untuk sok depan ini kalian ada 2 pilihan nih. Kalau misalnya kalian mau low budget gitu kan, kalian cuma nurunin as soknya aja sesuai dengan sentinya, ngukurnya dari atas ya sentinya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau bingung atau kalian nggak mau ribet dan nggak ngerti nuruninnya, kalian bisa ke tukang sok dan meribon nih cuy sekalian. Nah, kenapa sih harus diribon? Karena kalau diribon ini si asnya itu nggak perlu diturunin, tapi soknya itu turun. Dia ibaratnya apa ya? Dipotong per.
pasti potong per, karena memang untuk kenyamanan lebih enak potong per, tapi mungkin rada keras ya. Kemarin gue nyoba di motornya Velim ya kan, nih motornya Velim, anjay fitmentnya bagus, pakai X-Mode lagi. Nah jadi di motornya Velim itu gue udah nyobain, dia potong per dan juga jadi asnya itu nggak terlalu naik gitu kan, emang nggak naik sama sekali as di segitiganya, nggak kayak biasanya kita nurunin shock manual. Dia itu agak lebih bagus ya, jadi masih pakai 4 baut gitu kan, tapi memang kekerasannya ini menurut gue agak kurang nyaman gitu ya gue ya. Tapi tergantung tukang shocknya gitu ya, tergantung baik lagi ke orangnya, karena gue nanya si Velim ini, menurut dia itu lumayan keras tapi masih enak dibawa di jalan harian gitu kan, harian maupun speeding lah ya. Nah terus untuk itu mungkin gue menyarankan untuk kalian mendingan ngeribon aja dulu ya. Tapi kalau misalnya kalian pelajar banget budgetnya gitu kan, yang nggak ada duit gitu kan, ya udahlah ya turunin aja, mau gimana lagi gitu kan, sama kayak gue turunin gitu kan. Oke, sekarang kita ngomongin shock belakang. Untuk di sini gue pakai masih sama kayak yang gue pernah review di TikTok gue, yaitu pakai DBS 720 dengan ukuran standar Aerox 310. Sebenarnya sih Aerox 305, tapi gue makanya 310 karena lebih tinggi gitu kalau di DBS. Nah ini tuh untuk fitmentnya itu lumayan bagus ya, apalagi buat kalian yang mau mundurin mounting gitu, pakainya 310 itu udah bagus banget. Kecuali kalian pakai ring 17 pengen 280 lebih pendek lagi, itu lebih bagus juga sih sebenarnya. Tapi menurut gue udah pakai shock kayak gitu dan motor jadi berat banget gitu menurut gue ya, ini menurut pengalaman gue gitu. Nah untuk memilih shock ini menurut gue kalian tergantung budget aja ya kan, karena budget kita masing-masing di sini punya budget yang berbeda. Dan menurut gue shock ini, kalau misalnya kalian shock ukuran 280 ini menurut gue sah-sah aja gitu kan. Looksnya juga mungkin lebih bagus dibandingkan lu pakai ban standar terus pakai shock 280 gitu, karena jadinya kayak traktor gitu kan, kayak motor Cakra nih. Nah terus untuk pemilihan shock ini ya udahlah ya, sesuai nama budget kalian aja. Kalian mau pakai ukuran, yang penting ukurannya sih ya. Kalau saran gue sih kalau misalnya buat fitment kayak Jackie kayak gini, ya udahlah pakai shock standarnya aja 310. Itu ukuran segitu menurut gue udah enak banget buat harian, buat boncengin cewek gitu kan. Gue juga udah boncengin cewek gue pakai ini, enak-enak aja sih sebenarnya. Kalau daripada dibanding gue pas pakai 280 gitu, karena lebih pendek. Jadi gue males buat boncengan pas pakai 280. Tapi kalau misalnya kalian di sini ada yang pakai shock 280 di ban downsize, boleh komen dulu dong, karena kita perlu review-review dari kalian juga biar yang nonton itu bisa tahu dari orang-orang, jadi ada referensi gitu ya kan. Ya, gue pengen nanya dong. Apa Cak? Lu rekomenin berapa sih ukuran shock, ukuran pendekin depan shock berapa, terus ban depan berapa, ban belakang berapa sih? Kita simpulin coba berapa? Oke, sekarang kita simpulin pertanyaan Cakra yang tadi. Menurut gue nih ya, setelah kita tadi udah menjelaskan semuanya gitu kan, mungkin kalian masih bingung banget nih pilihannya jadinya gimana. Oke, kesimpulan dari gue untuk kalian yang motor Aerox new dan juga Aerox old gitu kan, saran gue, ini untuk memakai RCB Virosi, pastinya itu lebih lebar dan lebih kecil, karena Virosi itu lebih lebar, RCB lebih kecil. Memakai ban depan ukuran 90/80 itu udah paling pas banget. Pakai Diablo Rosso Sport itu udah paling pas banget nih. Nah untuk yang belakangnya ini sama, pakai Maxxis Victra. Untuk Virosi dan RCB itu sama 120/70. Dan untuk ukuran shock depannya itu saran gue cuma naik 3 cm aja, gak usah sampai 4. Karena kalau misalnya sampai 4 ini kayak gue, itu lebih pendek banget gitu. Kalau misalnya 4 kalian masih suka bonceng-boncengan sama cewek kalian, jadi mendingan 3 cm aja. Tapi kalau misalnya mau 4 boleh, gue rekomendasiin juga 4. Atau Dan 5, jangan 5 kependekan Cak. Nah untuk shock belakang ini gue rekomendasiin banget ukuran standarnya aja nih, 310 atau enggak 305 punya RCB. Karena dia lebih apa ya, jadi lebih enak dilihatnya seperti apa yang tadi gue jelasin. Tapi kalau misalnya kalian penasaran banget pakai shock 280, mending kalian pakai dulu, abis itu rasain deh tuh ya kan. Kalau misalnya rasanya sama apa yang gue rasain, ya udah ntar kita tinggal ganti lagi shock 310 ya kan. Tapi saran gue 310. Untuk yang downsize-nya itu pakai pelek standar. Kecuali kalian downsize pakai pelek Vario, RCB Mio dan juga pelek-pelek tapak kecil lainnya, itu sah-sah aja pakai 280 karena memang looks-nya mantap. Dan untuk kalian yang pakai pelek standar, dar. Semoga cepat ganti gitu kan. Nah, tapi pelek standar ini juga bagus
kalian belakangnya itu gue saranin pakai tetap sama Maxxis Victra. Maxxis Victra bisa kali ya kan, sponsor dikit ya. Nah jadi tuh untuk pelek belakang si Aerox yang pakai pelek standar, saran gue untuk downsize itu ukuran 120/70 sama, karena pakai Maxxis Victra juga lebih enak dilihatnya, karena gue udah lihat gitu kan. Dan juga untuk depannya kalian pakai 100/80 aja, jangan 90/80. Jadi kayak motor teman gue yang Polai tadi udah gue kasih tahu, mungkin gue kasih tahu lagi. Nah, fitmentnya jadi lebih bagus. Karena menurut gue udah tapaknya sama gitu kan, tapak bannya ya kan, ulir bannya sama, udah gitu fitmentnya itu jadi lebih bagus juga. Dan juga nggak terlalu kecil, karena kalau misalnya pakai 90/80 di pelek standar ini, menurut gue itu terlalu kecil. Tapi tergantung selera masing-masing. Ini kan hanya gue menyarankan. Oke, jadi mungkin segitu aja saran-saran dari gue untuk kalian yang suka downsize atau yang pengen downsize ya kan. Ini saran dari gue aja. Mungkin kalau misalnya kalian suka, kalian bisa di like. Dan juga kalau misalnya kalian punya saran nih cuy, kalian bisa komen apalagi yang harus gue bahas. Dan juga apa yang harus gue jelasin, biar kalian mungkin kita sama-sama belajar di sini. Biar gue cari tahu juga, nanti gue sharing-sharing di YouTube juga, biar kita ngobrol enak juga nih cuy. Nah mungkin segitu aja video dari gue. Mungkin kalau misalnya ada kurang-kurangnya, gue minta maaf. Dan see you next video. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. See you next video dan goodbye.